Hai, saya Alia. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya yang bernama Mas Angga Ramadijaya dan Yoga Eko Saputra dari S1 Manajemen. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang subsektor seni rupa yang merupakan salah satu dari subsektor perekonomian industri kreatif di Indonesia. Pengertian seni rupa. Jadi, seni rupa ini merupakan salah satu cabang seni yang membentuk sebuah karya seni dengan media yang bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan dengan rabaan. Nah, kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaannya dengan acuan estetika. Sejarah seni rupa di Indonesia. Jadi, sebelumnya Eropa ini telah dianggap sebagai pelopor seni rupa karena telah ditemukannya berbagai benda seni kuno di sana. Namun, kemudian pernyataan tersebut itu diragukan karena beberapa temuan benda dan karya seni itu yang lebih tua berada di benua Afrika dan Asia Tenggara. Salah satu temuan karya tertua itu adalah lukisan di Gua Sulawesi yang berada di Indonesia. Sehingga saat ini diperkirakan bahwa lukisan gua tersebut itu adalah lukisan tertua di dunia. Bahkan penjelasan tersebut itu sejalan dengan apa yang akan kita bahas pertama di sini, yaitu seni rupa prasejarah. Ini merupakan periodisasi sejarah seni rupa Indonesia berdasarkan pertumbuhannya. Yang pertama, pada zaman prasejarah. Jadi, pada zaman prasejarah ini itu bermula karena adanya manusia dan kebudayaan yang sampai kira-kira abad ke-5 Masehi. Nah, zaman prasejarah ini itu dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Batu Tua atau biasa disebut Paleolitikum, zaman Batu Tengah Mesolitikum, dan zaman Batu Muda Neolitikum. Lalu selanjutnya memasuki ke zaman logam yang meliputi zaman perunggu dan zaman besi. Nah, pada zaman logam ini, zaman tembaga itu masih belum ditemukan di Asia, termasuk di negara Indonesia. Lanjut pada zaman purba. Jadi zaman purba ini itu pengaruh datangnya India, yakni pada abad-abad pertama Tahrik Masehi sampai lenyapnya kerajaan Majapahit sekitar tahun 1500 Masehi. Selanjutnya yaitu zaman Madya. Pada zaman ini itu datangnya pengaruh Islam di Indonesia, yakni menjelang akhir zaman Majapahit sampai akhir abad ke-19. Nah, terakhir yaitu zaman baru, sejak masuknya anasir-anasir barat dan teknologi modern Indonesia, yakni kira-kira tahun 1900 Masehi sampai saat ini. Subsektor seni rupa menurut Beecraft, jadi ternyata sudah berbagai macam festival seni rupa itu telah diadakan secara rutin. Dan sudah ada 4 perhelatan seni rupa yang reputasinya itu telah diakui secara internasional. Dan mereka adalah Jogja Biennale, Jakarta Biennale, Ajok, dan Oka Video Festival atau OK Video Festival. Dan bahkan sudah lebih dari 160 pelaku kreatif seni rupa Indonesia yang terlibat dalam forum dan acara internasional. Nah, kita bisa melihat nih, potensi yang sangat besar ini, Beecraft ternyata sudah mengantusias untuk memberikan dukungan sesuai dengan kewenangannya sebagai lembaga pemerintah, dan Beecraft akan menyediakan berbagai fasilitasi seperti pembangunan ruang seni dan budaya, fasilitasi forum dan ajang seni rupa yang bertaraf internasional, serta mewujudkan supaya Indonesia menjadi pusat seni rupa Asia Tenggara. Dengan memasukkannya ke dalam 16 subsektor, Beecraft akan selalu berkomitmen mengelola seni rupa secara lebih serius. Peran pemerintah tentu sangat diperlukan, terutama dalam menentukan regulasi komprehensif untuk mendorong subsektor seni rupa ini, supaya jauh lebih berkembang. Tak hanya itu, pemerintah itu telah mewujudkan atau membuat sebuah gedung peran yang menciptakan untuk penggelaran karya seni rupa 3 dimensi, memberikan karya seni rupa 3 dimensi milik seniman untuk digunakan sebagai sebuah ikon kota dan mengajak seniman Indonesia untuk melakukan pameran di luar. Dalam seni rupa di Indonesia itu tidak membeda-bedakan disiplin ilmu, sehingga menghilangkan sikap spesialis yang mendambakan kreativitas
dan menerapkan perkembangan yang berpredikat Indonesia, sehingga membebaskan diri dari keterikatan bentuk dan condong bersifat eksperimental dan main-main. Ya, yaitu ada unsur seni rupa, yaitu ada titik, yaitu merupakan unsur yang paling kecil dalam merupakan sebuah dasar dari segala ide seni yang akan diciptakan. Selanjutnya ada garis, yaitu menjadi unsur penggabung dari sebuah titik, tapi secara umum garis itu ada banyak macamnya, di mana setiap garis yang diciptakan akan membentuk suatu watak dan ciri khas yang bisa menjelaskan suatu maksud dari hasil karya. Bidang merupakan sebuah pengembangan dari garis-garis yang digabungkan akan membentuk beberapa sisi dalam hasil karyanya. Bentuk yaitu unsur inilah yang memberikan sebuah karya seni menjadi lebih hidup dengan berbagai sentuhan dan detail yang sempurna sehingga bisa menghasilkan sebuah karya seni yang indah. Ruang merupakan unsur yang memiliki dua sifat, yaitu semu dan juga nyata. Keduanya ini jelas berbeda dari dimensi yang akan dihasilkan, apakah itu dua dimensi ataupun tiga dimensi. Warna merupakan unsur penting yang menjadikan sebuah hasil karya seni itu lebih indah. Jadi perpaduan warna pada sebuah hasil karya itu relatif dan tergantung dari sang pembuat karyanya. Yang ketiga ada tekstur dalam seni. Yang dimaksud dengan tekstur yaitu keadaan ataupun sifat yang dimiliki pada suatu hasil karya yang akan dibuat. Dan macam-macam seni rupa yaitu dua dimensi sendiri merupakan seni yang dapat dilihat dari satu arah. Contohnya seperti lukisan, sketsa, atau ilustrasi. Seni rupa tiga dimensi merupakan seni yang bisa dinikmati dari berbagai semua sisi. Contohnya seperti patung, hiasan bunga, atau bangunan. Seni rupa berdasarkan masanya, yaitu seni rupa tradisional itu sangat statis karena dari dulu hingga sekarang pola atau bentuk karyanya sama dan tidak berubah. Seni rupa modern yaitu seni yang ditandai dengan sentuhan berbagai kreativitas yang bersifat individualis. Seni rupa kontemporer yaitu sebuah seni yang diciptakan di waktu tertentu sehingga sifat dari seni ini adalah kekinian atau masa kini di zamannya. Dan ini fungsi seni rupa menurut cakupannya ya. Fungsi individu yaitu sebagai fungsi seni rupa yang bersifat untuk memuaskan diri sendiri, dengan artian seorang seniman menciptakan karya seni ini itu hanya untuk mengekspresikan dirinya untuk dapat memuaskan batin seniman itu sendiri, seperti itu. Fungsi sosial yaitu fungsi seni rupa sosial ini merupakan yang lebih menekan pada memberikan kepuasan bagi banyak orang yang melihatnya. Dan hal ini berbeda dari fungsi individu yang hanya menitik beratkan pada kepuasan individu saja. Sebagai ungkapan ekspresi seniman, yaitu fungsi seni rupa yang utama adalah sebagai wujud ungkapan ekspresi seniman pembuatnya. Ia mengekspresikan apa saja yang dipikirkan ke dalam bentuk karya seni, sehingga outputnya dapat memberikan kepuasan batin bagi seniman tersebut. Membuat karya untuk dinikmati orang, yaitu berfungsi juga untuk memberikan kepuasan batin bagi orang lain. Dengan karya seni ini yang dibuat oleh seniman, maka dapat dilihat dan dinikmati oleh orang lain, khususnya para pecinta seni. Menyampaikan nilai-nilai budaya. Tujuan seni rupa juga untuk penting dan untuk dapat menyampaikan nilai-nilai budaya yang ada di sekitarnya. Budaya memang sering menjadi bahan inspirasi dalam membuat karya seni rupa. Hal tersebut mencerminkan kecintaannya terhadap budaya asal penciptanya. Sebagai dekorasi dan pajangan, yaitu seni rupa juga bisa berfungsi sebagai dekorasi dan pajangan di ruangan atau berbagai ruangan yang ada di rumah. Karya seni rupa yang dijual atau dilelang, dibeli, dan biasanya dijadikan dekorasi sebagai ritual keagamaan. Yaitu seni rupa ini juga bisa digunakan dalam ritual keagamaan.
Peralatannya upacara, dihias sesuai dengan budaya setempat atau sesuai perintah agamanya. Untuk mengenang sejarah atau peristiwa, seni rupa juga bisa digunakan untuk mengenang sejarah atau peristiwa. Sebuah karya seni mampu mengabadikan momen dan cerita bersejarah yang terjadi di masa lampau atau masa dulu. Dan ide bisnisnya yaitu pameran Culture in the World. Yaitu pameran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk dapat menyampaikan suatu ide atau gagasan melalui karya seni yang dibuat sehingga bisa diapresiasi oleh banyak orang atau audiens atau penonton. Penyelenggara pameran ini tidak hanya dapat dilakukan oleh para seniman besar, namun pada penyelenggara pameran dalam konteks pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Seperti itu. Dan tujuan pameran Culture in the World ini yaitu ada 3. Tujuan sosial. Suatu karya seni yang dipamerkan digunakan untuk sebuah kepentingan sosial. Yaitu selanjutnya adalah tujuan komersial, yaitu bertujuan untuk mendapatkan hasil keuntungan bagi seniman atau penyelenggara seniman. Yang diharapkan karyanya yang dipamerkan itu akan terjual atau laku. Yang ketiga adalah tujuan kemanusiaan. Dalam hal ini demi kepentingan pelestarian, pembinaan sebuah nilai-nilai serta pengembangan hasil karya seni budaya yang masyarakatnya memiliki juga. Penjualan karya dengan sebuah tujuan ini akan disumbangkan ke panti asuhan, korban bencana, maupun masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan. Seperti itu. Ya, saya akan melanjutkan fungsi pameran Culture in the World. Yang keempat, fungsi edukasi. Merupakan sebuah pameran bermanfaat untuk dapat melatih semua masyarakat yang tertarik dengan seni pameran ini dan juga untuk memahami maknanya. Keahlian rohani yang berguna untuk bisa menyejajarkan kegiatan dari ingatan dan pandangan manusia. Sehingga dari fungsi seni pameran yang dilihat dari edukasi ini bisa bermanfaat kepada semua masyarakat dan bisa melihatkan antara keseimbangan dari keahlian rohani yang bisa berguna sebagai pandangan manusia. Yang kelima, fungsi rekreasi. Sebuah pameran yang dapat bermanfaat sebagai area untuk dapat mengambil napas dan menghilangkan stres atau atas kegiatan sehari-hari yang menghabiskan energi dan juga pikiran. Dari fungsi pameran ini yaitu rekreasi, kita bisa melakukan kegiatan atau mengunjungi sebuah pameran di area-area tertentu sehingga kita bisa menghilangkan stres dari melihat fungsi pameran ini. Manfaat pameran Culture in the World. Yang pertama, membuka wawasan masyarakat menjadi lebih luas terhadap suatu kualitas sebuah karya seni dan produk-produk lain sehingga dapat mengulas lebih objektif. Yang kedua, menjadi tempat bagi masyarakat untuk dapat refreshing, terutama dengan berbagai display karya seni hingga produk-produk lain yang terbaru. Untuk para panitia penyelenggara pameran yang dapat memberikan manfaat, melatih kekompakan dalam merencanakan, mewujudkan hingga menyelenggarakan suatu acara dengan baik. Selanjutnya, pameran juga bisa menjadi ajang untuk dapat memperkenalkan suatu karya seni dari setiap individu, sehingga dari karya seni dapat dikenal hingga masyarakat luar dan bisa dinikmati ataupun juga dibeli oleh masyarakat. Yang melatih suatu kerjasama antar panitia penyelenggara dan melaksanakan suatu kegiatan yang sifatnya cukup besar dan membutuhkan kerja keras dan dalam menyukseskannya. Jenis-jenis pameran Culture in the World. Pameran periodik yaitu salah satu jenis dari pameran yang diselenggarakan secara teratur dalam waktu tertentu
misalnya sebulan sekali atau setahun sekali. Pameran insidental yaitu salah satu jenis dari pameran yang diselenggarakan jika diperlukan sehingga waktunya tidak bisa ditentukan. Pameran permanen, salah satu jenis dari pameran yang diadakan dengan tempat yang tetap dan dibuka dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya saja sebuah pameran di museum. Pameran rutin merupakan pameran seni rupa yang dapat dilakukan pada tahap tertentu, menurut konsisten dan berkepanjangan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya beserta kelompok saya, Angger Alia Islami. Bila ada kata yang kurang enak atau sejenisnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.